Assalamualaikum. Hari ini mau unbox sebuah handphone. Ini saya beli Vivo V5 Plus. Sekarang harganya sekitar 4,3 jutaan, pakai diskon di belanja.com. Jadi kalau beli offline itu sekitar 5,5 juta. Kenapa saya beli ini? Video ini akan menjelaskan 5 alasan kenapa saya membeli Vivo V5 Plus. Dan alasan yang pertama adalah karena ini bukan buat saya. Oke, kita lihat. Ada 2 kardus nih di sini. Jadi Vivo V5 Plus ini memang paket penjualannya menyertakan gift box. Nah, apa aja yang ada di dalam paket penjualannya? Yuk kita unbox langsung. Oke, dus pertama kebetulan yang bersih handphonenya langsung mendapat nota pembelian juga. Kita simpan dulu. Kita lihat ada apa di sini. Ini dia souvenir boxnya, lumayan gede juga ya. Ada 3 foto brand ambassador-nya. Kita lihat bukanya dari sini. Oke, di belakang gift box-nya ada penjelasannya apa aja isinya. Harusnya ada airing, cuma ini di cross berarti udah nggak dapet airing. Ada tongsis dan ada tas ponsel tahan air. Ada tas ponsel tahan air. Ini sering saya pakai biasanya kalau buat naruh handphone yang lagi di review biar nggak lecet atau kenapa-kenapa. Dan ada tongsis lagi. Dulu waktu beli Vivo V3 juga dapat tongsis. Yuk kita unbox langsung smartphone-nya Vivo V5 Plus ini. Barusan dari tadi saya ngomongnya bener nggak sih? Vivo bukan Vivo. Yuk kita unbox. Ya, ini dia kemasan dari Vivo V5 Plus tadi. Yuk kita sobek sedikit. Nah, di belakang kardusnya ditulis 20 megapiksel dual front kamera. Lihat bukaannya beda, ada yang lebih besar. Kemudian 16 megapiksel kamera belakang, jadi kameranya gede-gede. Fast charging dan RAM-nya 4 GB, ROM-nya 64 GB. Oke. Ya, ini dia di dalam kemasannya, langsung ada smartphone-nya. Kita skip dulu. Alasan kedua, tadi saya bilang karena puas dengan Vivo V3 dan pengen nyobain Vivo dengan marketing yang gencar sekarang ini, apakah masih dipertahankan kualitasnya. Alasan ketiga adalah handphone istri saya sudah mulai lemot dan penuh yang pasti. Sekarang dia pakai Samsung Galaxy A8, cuma 32 GB. Kalau cewek 32 GB bisa penuh. Di dalamnya ada soft case. Udah dapat banyak bonus, masih dapat soft case. Ada SIM tray ejector. Kalau lihat dari gambarnya, si slimnya hybrid slot. Tapi kemungkinan yang dipakai 2 SIM. Si istri saya pakai 2 nomor juga dan 64 GB harusnya sih cukup untuk beberapa tahun ke depan. Ada informasi penting dan kartu garansi, jadi buku manual di sini. Oh, satu lagi. Ada screen protector. Agak kaku, tapi ini kayaknya masih mika plastik. Kayaknya di sini udah dipasang deh. Iya, di sini udah terpasang kok di smartphone-nya. Jadi ini cadangan aja screen protectornya. Lumayan lengkap paket penjualannya. Oke, kita lihat sekarang di dalam kotak yang terakhir ada kabel data atau kabel charger yang sayangnya masih micro USB. Jadi saya dan istri saya harus pakai kabel yang berbeda buat ngecas, nggak bisa bareng-bareng lagi. Vivo V5 juga, Vivo V5 Plus ini juga dapat headset. Bentuknya kayak Apple punya, saya nggak tahu kualitasnya, tapi harusnya bagus sih kalau dia. Sekarang di dusnya udah masih ada tulisannya kamera dan musik. Kalau dulu hi-fi audio kalau nggak salah tulisan di dusnya. Sekarang kamera dan musik yang dikedepankan oleh Vivo di kardusnya. Kepala charger
harusnya sudah support quick charge karena di dusnya tadi ada dia bawa soal quick charge. Tapi ya support quick charge cuma enggak sampai 12 volt, cuma sampai 9 volt aja di 2 ampere. Di 5 volt pun masih 2 ampere. Tapi semoga memang cepat ngecasnya karena smartphone istri saya sekarang udah agak ngedrop baterainya, agak cepet. Nggak ngedrop sih, sebetulnya normal, cuma ngecasnya pilih-pilih, kadang pakai kepala charger yang mana mau ngecas tapi lambat, kadang pakai yang mana dengan kabel yang mana ngecasnya cepet. Alasan yang keempat teknis banget sebetulnya, karena ini pakai Snapdragon 625 dan pengalaman saya pakai prosesor itu di beberapa smartphone selalu hemat dayanya, bisa sampai 2 hari kalau saya. Jadi semoga istri saya lebih kalau bepergian nggak usah ribet bawa powerbank dan lain-lain. Kemudian alasan yang kelima tentu saja kameranya. Ini kameranya depan belakang gede, walaupun soal kualitas masih harus saya coba sendiri. Nanti istri saya ada yang coba, nanti saya tanya pendapatnya lebih bagus nggak dari smartphone dia yang dulu. Sekarang kita bahas dari penampakannya dulu deh. Sisi kiri ada SIM tray, kemudian sisi bawah ada port audio 3,5 mm. Ini saya suka kalau di bawah kayak gini, semoga istri saya juga sukanya yang di bawah. Ini ya, jangan mikir yang enggak. Port audionya yang di bawah, dan ini ada micro USB port, dan di sini ada loudspeaker. Semoga kencangnya sekencang Vivo V3 dulu, bagus banget Vivo V3. Ini ada tombol power dan volume rocker seperti biasa. Kemudian sisi atas tidak ada apa-apa. Nah, jadinya saya bertanya-tanya di mana noise cancellation microphone. Masa handphone di harga segini nggak punya noise cancellation microphone? Kalau microphone yang di bawah nih ada satu. Sayang banget kalau nggak ada noise cancellation microphone, kan itu membantu ketika kita nelfon di tempat yang ramai, biar suara kita lebih jelas terdengar, lebih fokus. Build quality lumayan, saya cuma bisa bilang lumayan aja. Karena kalau udah pernah megang Nubia Z11 Mini S, itu kan kerasa ini nggak sesolid itu, nggak sesolid Nubia Z11 Mini S. Saya nggak bisa bandingin dengan Honor 8 dan Mi 6 karena mereka belakangnya kaca kan. Kalau ini yang belakangnya logam, paling saya bandingkan dengan itu Nubia Z11 Mini S. Sama ini kameranya agak menonjol, dikelilingi list warna emas, dan ada single LED flash. Kok single ya? Oke, sudah masuk ke home screen-nya. Kalau dilihat, ini iPhone banget. Dari wallpapernya, icon settingnya pun lihat iPhone banget. Nah, saya pengen tahu ininya dulu. About phone. Oh, di sini. About phone-nya masih pakai Android Marshmallow. Semoga dapat update ya, karena pengalaman dulu pakai Vivo V3 berapa bulan nggak dapat update apa-apa, masih di Lollipop dulu. Saya nggak tahu deh, Vivo, Oppo pada rajin nggak sih update OS-nya? Ya, tombol home-nya bisa disentuh doang, nggak harus ditekan. Kalau nggak percaya, tuh, sentuh doang udah berfungsi sebagai home. Ini tombol back di kanan, dan di sisi kiri tombol, ya udah bagus. Kalau dulu masih tombol menu, sekarang udah jadi recent apps. Recent apps-nya kayak gini. Dan ini yang saya suka dari bawah ada toggles kayak di iPhone sih. Dan banyak toggles. Ini lebih apa ya? Karena kan posisi natural tangan kita megang di bawah. Jadi kalau butuh toggles daripada harus akses dari atas. Atas cuma notifikasi, kalau di sini kan enak dari bawah gini deh. Kalau misalkan mau nyalain Bluetooth gitu doang. Mau matiin lagi gitu doang. Setuju nggak? Sekarang kita langsung aja coba kameranya. Ini pakai kamera belakang. Autofokusnya cepat. Dan ini yang saya suka nih. Jarak fokusnya dekat banget. Oke. Kemudian ada video. Nah, video resolusinya bisa 4K. Tadi udah pernah saya ambil adegan ini, keburu mati kameranya, jadi saya udah tahu ada 4K. Kemudian ada Face Beauty. Face Beauty kita coba dengan kamera depan. Kita lihat hasilnya. Oh, lumayan keren.
Istri saya sepertinya akan suka, sepertinya ya. Oh, di sini ada bokeh on. Ini kalau aperture-nya dikecilin, belakang jelas semua. Aperture-nya digedein banget. Ya, belakangnya blur. Kuping saya sebelah sini agak blur. Dan bisakah wow, ini yang saya suka. Jadi setelah gambarnya diambil masih bisa diatur mau sebokeh apa. Kalau kita menyesal dengan keputusan udah bikin bokeh yang bikin telinganya blur tadi. Oke, barusan gambarnya bagus. Nanti kita tinggal tanya reviewnya. Kok tanya? Karena ini nanti yang pakai istri saya, maka nanti yang nge-review istri saya. Saya nanti akan buat daftar pertanyaan, saya wawancara. Itu yang akan jadi naskah dari video review dari Vivo V5 Plus ini. Kemudian barusan saya baru nemu ada fitur Smart Bright Screen. Jadi kalau kita terdeteksi sedang melihat ke layar, maka dia tidak akan mati dulu layarnya. Ini kayak dulu pernah ada di Samsung. Apa ya, pertama saya tahu fitur itu di Samsung Galaxy Note 2 kayaknya. Jadi selama kamera depannya ngedeteksi kita sedang melihat ke layar, layarnya nggak akan mati. Ini berguna kalau lagi browsing dan kita lagi baca fokus gitu tanpa menyentuh layarnya, jadi nggak akan mati dulu karena kita masih terdeteksi matanya oleh kamera depan. Oke, first impressionnya menurut saya bagus. Multimedia, kamera tadi bagus, ini layarnya juga kinclong. Tinggal soal performa ya harus dicek. Semoga sih tetap smooth dengan Fantouch OS ini. Terlalu mirip iPhone sejujurnya. Sama build quality lumayan bagus, tapi nggak sebagus Nubia Z11 Mini S. Itu aja sih dari saya. Oke, ditunggu saja reviewnya, akan sedikit berbeda berdasarkan pengalaman istri saya. Dari kota Cimahi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.